karena Ketua Wang menyukainya. Kalau begitu nikmatilah diri Anda sepenuhnya. Fu Mingxiu, hatimu sungguh kejam. Move you by Ketua Grupmu. Nora, Luo Qinyuan. Selamatkan Nona Luo. Proyek saya di Nancheng akan berada dalam bahaya. Maksud ketuamu adalah, apakah Anda masih kekurangan sekretaris? Kau selalu jadi anjing datang bila dia panggil. Luo Qinyuan, fakta bahwa saya bisa datang sudah memberikan banyak kehormatan bagi Anda. Jangan memaksakan keberuntungan Anda. Mingxiu, Mengapa harus Anda? Mingxiu, Di mana Luo Qinyuan? ini semua salahku karena tidak berguna. Saat aku tiba, Xiao Yuan sudah dibawa pergi. Untuk menemukannya, aku berdebat dengan orang-orang itu dan terluka. Tapi semuanya sia-sia. Tang Xiong. Di mana Luo Qinyuan? Ketua Fu, saya mencari di seluruh hotel Fulai dan hanya menemukan Nona Su yang terluka. Saya baru saja akan melapor kepada Anda. Tidak berguna. Mobilisasi semua orang dari grup Fu. Bahkan jika Anda harus menggali sedalam 3 kaki, Anda harus membawa Luo Qinyuan kepada saya. Luo Qinyuan sudah 5 tahun. Sudah waktunya kamu menjadi dirimu sendiri lagi. Nora, apa yang terjadi pada Anda? Li Cheng asisten di grup Liu. Bukan apa-apa. Terakhir kali, Anda mengatakan grup Liu sekarang sedang diduduki oleh sepupuku Liu Ruhai. Benarkah? Ya. Nora, apakah Anda sudah memutuskan untuk kembali? Tuan Besar akan sangat gembira. Keputusanku untuk kembali juga demi ibuku. Grup Liu memegang separuh warisannya. Liu Ruhai ingin menelan semuanya. Maka dia harus melihat apakah tulang dua liangnya mampu melakukannya. Itu bagus sekali. Nona, selama Anda bersedia kembali itu saja yang penting. Saya akan mengaturnya segera. Tidak perlu terburu-buru untuk itu. Aku ingat, Grup Xiheng adalah anak perusahaan dari Grup Liu. Kalau begitu aku seharusnya punya hak untuk memecat karyawan Grup Xiheng, kan? Tentu saja Anda adalah nona muda dari grup Liu. Siapapun yang ingin Anda pecat, bukankah itu mudah? Fu Mingxiu, Wang Jingli. Konferensi penawaran besok. Jangan terlalu terkejut. Ketua Fu, Luo Qinyuan. konferensi tender akan segera dimulai. Di mana sekretaris Luo? Beraninya dia melampiaskan amarahnya padaku. Tunggu saja sampai Anda kembali, saya akan mengurus Anda. Ketua Fu, Wang Jingli, di mana orang yang saya pinjamkan kepada Anda? jangan sebutkan itu. Bahkan sebelum saya bisa melakukan apapun, gadis itu melompat keluar dari mobil dan melarikan diri. Ini bukan salah saya. Ketua Fu, jika Anda tidak menindaklanjuti masalah ini, konferensi tender hari ini akan baik-baik saja. Saya bertanya kepada Anda di mana Luo Qinyuan. Ketua Fu, Anda mencari saya. Anda baik-baik saja. Jika Anda baik-baik saja, mengapa Anda tidak kembali lebih cepat? Anda hampir menunda urusan penting saya. Cepat amankan Nancheng ini, proyek, untuk menebus kesalahan Anda. Fu Mingxiu, mulai hari ini. Secara resmi aku bukan lagi sekretaris pribadimu. Secara pribadi, kartu ini berisi 50 juta. Itu adalah setara uang tunai dari semua uang dan hadiah yang telah kau berikan padaku selama 5 tahun terakhir. Hari ini aku mengembalikan setiap sennya padamu. Mengenai mengapa aku ada di sini hari ini, aku mewakili grup Mo. Luo Qinyuan, apa maksud Anda? Mari kita memperkenalkan diri lagi. Saya adalah sekretaris ketuamu dari korporasimu. Luo Qinyuan.
Kapan kalian berdua bersama? Seseorang yang luar biasa seperti Sekretaris Luo. Tentu saja banyak orang mendambakannya. Ketua Fu, ngomong-ngomong aku patut terima kasih sebab kau lepas dia. Luo Chenyuan berhenti bercanda. Selama jam kerja. Bagaimana mungkin saya bercanda dengan Ketua Fu? Ketua Fu, tenanglah. Jika Anda terus seperti ini, saya akan memanggil polisi. Hei. Saya katakan, apakah kalian semua salah fokus? Saya adalah penanggung jawab proyek Nanchen. Tidak peduli seberapa mampunya Luo Chenyuan, dia tetap harus datang dan merangkak di hadapan saya. Ketua Fu, itu hanya mainan, masih banyak lagi. Diam. Luo Chenyuan. Kemarilah. Ketua Fu, tolong tunjukkan rasa hormat kepada sekretaris saya. Baik. Seorang wanita yang tidak bermoral. Cukup dikari. Anda. Sebagai anak perusahaan grup Liu Group Season, saya tidak menyangka manajemennya bisa sekacau ini. Bahkan sampah sepertimu bisa merangkak masuk ke posisi manajer. Luo Chenyuan, beraninya Anda memanggil saya sampah. Biar saya beritahu Anda. Saya yang bertanggung jawab di sini. Anda dan grupmu. Kalian semua keluar. Ketuamu. Apakah perkataan Ketua Wang itu berlaku? Belum pasti. Keamanan kemari. Seret kedua orang ini keluar. Wang Jingwei. Ketua Li, mengapa Anda ada di sini? Kau salah guna jawatan untuk untung dan balas dendam, menyalahgunakan wewenang Anda, dan merusak citra Shihan secara parah, serta citra dan kepentingan grup Liu. Anda dipecat. Ketua Li, ini pasti ada kesalahpahaman di sini. Selain itu, kami juga menemukan beberapa bukti penyuapan dan korupsi Anda, dan kegiatan ilegal. Polisi sudah dalam perjalanan. Ketua Li, saya salah. Tolong beri saya kesempatan lagi. Anda bisa mengatakan itu kepada polisi. Ketua Li. Tidak, Ketua Li. Mohon maaf semuanya, penanggung jawab baru akan segera tiba untuk mengambil alih proyek Nanchen. Proses tender akan dilanjutkan seperti biasa. Xiao Yuan, Anda benar-benar berpandangan jauh. Karakter Ketua Wang cacat. Jadi memiliki hasil seperti itu. Hanya masalah waktu. Bagus sekali. Sekretaris Luo benar-benar sesuai dengan reputasinya. Sungguh suatu kehormatan bagi saya untuk memiliki Anda. Itu tugasku, ketuamu. Mari kita pergi. Jadi Sekretaris Luo telah memanjat ke dahan yang lebih tinggi. Tapi apapun kau kerja grup Fu 5 tahun. Apakah Anda tidak memiliki rasa suka terhadapnya? Kesukaan pada apa? Untuk bos yang membuat saya menggunakan tubuh saya untuk menguntungkan perusahaan. Saya hanya ingin. Apa yang kamu inginkan? Metode grupku untuk naik melalui wanita. Sungguh sangat vulgar hingga membuat saya jijik. Luo Chenyuan. Ketua Fu. Dia adalah sekretaris saya sekarang. Tolong tunjukkan rasa hormat pada diri sendiri. Xiao Yuan, beri saya 3 menit. Mari kita bicara dengan benar. Lepaskan. Ketua Fu. Anda rela berpisah dengan sekretaris yang luar biasa ini dan mengirimnya kepada saya. Aku pasti buat jamuan terima kasih hari lain, tapi sekarang Xiao Yuan lelah. Saya harus membawanya kembali untuk beristirahat. Tang Xiong. Ketua Fu. Pergi selidiki untuk saya. Kapan Luo Chenyuan dan Mu Qiubai mulai memiliki kontak? Ya. Ketua Fu. Proyek Nanchen sangat penting. Anda harus mencari cara. Ketuamu bersedia menerima saya. Jadi seharusnya saya yang mentraktir Anda makan malam. Untuk membuat grup Fu dalam waktu 1 tahun, meningkatkan GDP-nya sebesar 5 poin. Bagi Sekretaris Luo untuk datang dan membantu saya. Sungguh suatu kehormatan bagi saya. Makanan ini sangat sepadan. Tapi saya sudah pada pertemuan puncak musim semi. Menyaksikan kemampuan ketuamu. Bagi Anda untuk mengatakan itu, sungguh terlalu rendah hati. Anda bertemu saya di KTT. Tetapi saya sudah memperhatikan Anda sejak jauh sebelumnya. Benarkah begitu? Saya pikir Anda adalah mitra yang luar biasa. Baiklah. Xiao Yuan, Anda datang dan membantu saya.
Sungguh suatu kehormatan bagi saya. Kita memiliki masa depan yang panjang di depan kita. Luo Chenyuan. Ketua Fu. Dia adalah sekretaris saya sekarang. Tolong tunjukkan rasa hormat pada diri sendiri. Orangnya. Luo Chenyuan, Anda memiliki kemampuan yang cukup. Sukin. Ming Xiu. Aku dengar proyek Nanjing itu tidak berjalan terlalu lancar. Aku mengkhawatirkanmu. Alamat apartemen ini, saya belum pernah ungkapkan kepada orang luar. Bagaimana Anda menemukan jalan ke sini? Ming Xiu, tolong jangan salahkan asisten Tang. Akulah yang mendesaknya untuk itu. Sukin. Saya tidak suka wanita yang merasa dirinya pintar. Ming Xiu, Anda salah paham tentang saya. Ada apa? Ming Xiu kemarin untuk menyelamatkan Xia Yuan. Aku membuat marah Wang Jingli dan kelompoknya. Akibatnya luka lamaku kambuh. Saya minta maaf. Sikap saya barusan tidak baik. Jika bukan karena 5 tahun yang lalu, ketika Anda menyelamatkan saya di lab dan menyebabkan Anda menderita penyakit kronis, Anda tidak akan. Jangan katakan apa-apa lagi. Menyelamatkanmu saat itu adalah pilihan rela dariku. Bahkan jika itu berarti kematian, aku bersedia. Omong kosong bodong, apa yang Anda bicarakan? Baiklah. Kalau begitu mari kita tidak membicarakan masa lalu. Proyek Nanjing itu. Aku bisa mencari orang yang lebih senior untuk bertanggung jawab. Aku yakin aku bisa mengamankannya. Ayo mari kita minum. Ketua Liu, aku sudah lama mengagumimu. Siapa Anda? Desainer terkenal internasional Sukin. Tidak tahu. Tidak tertarik. Kalau begitu mari kita bicarakan sesuatu yang Anda minati. Bagaimana dengan Luo Chenyuan? Kalian semua keluar. Bagaimana kamu tahu tentang hubungan antara Luo Chenyuan dan keluarga Liu? Luo Chenyuan dan aku kuliah, dan kami adalah teman yang sangat baik. Mengetahui dia mengganti nama belakangnya menjadi nama belakang ibunya, yang sebelumnya adalah Liu. Informasi yang tersisa. Tidak sulit untuk menemukannya. Apa tujuanmu? Datang menemuiku. Proyek Nanjing, investor terbesarnya adalah keluarga Liu. Jika Luo Chenyuan berhasil mengamankan proyek ini, maka kepulangannya ke keluarga Liu akan menjadi lebih lancar. Kontrak kerjasama untuk proyek Nanjing. Apa yang ingin kamu lakukan? Ketua Liu, meskipun Luo Chenyuan sudah meninggalkan keluarga Liu, dia masih menjadi milik keluarga Liu, ahli waris yang sah. Dan itu pasti selalu menjadi duri dalam daging bagimu kan? Saya tidak percaya Anda belum menyelidikinya secara pribadi. Apa yang ingin kamu lakukan? Ketua Liu, karena kita memiliki musuh bersama. Kita adalah teman. Jika Anda bisa membiarkan saya mengambil proyek Nanjing, maka mengenai Luo Chenyuan, saya secara alami bisa menjadi informan Anda. Bukankah ini jauh lebih nyaman daripada penyelidikan pribadi Anda? Besok sore, atur agar Luo Chenyuan bertemu di tempat terpencil. Setelah selesai, proyek Nanjing akan menjadi milikmu. Bos, ini adalah materi yang Anda minta saya selidiki. Informasi Mukyubai. Mukyubai. Kapan dia dan Luo Chenyuan mulai berhubungan? Ketua Fu, informasi Nona Luo sengaja disembunyikan. Jika saya harus menyelidiki, itu akan memakan waktu. Saya beri Anda waktu 3 hari. Jika Anda tidak dapat menemukan apapun, jangan temui saya. Ya, Apa?
Ada gosip sebesar itu. Ya, saya dengar kakak Xiaoyun akan kembali untuk mengemasi barang-barangnya. Mari kita cepat pergi dan lihat. Apa yang terjadi di luar? Nona Luo sudah kembali. Dia sedang mengemasi barang-barangnya. Apa yang Anda katakan? Mengapa Anda tidak melaporkan ini kepada saya lebih awal? Bukankah Anda sendiri yang mengatakan Anda tidak pernah ingin melihatnya lagi? Mengapa ini tidak ada di sini? Datanglah sesuka Anda, pergilah sesuka Anda. Menurut Anda tempat apa ini? Saya baru saja kembali untuk mengambil barang-barang saya sendiri. Apakah ada masalah dengan itu? Kapan Anda dan Mu Qiubai menjalin hubungan? Fu Mingxiu, jangan berpikir semua orang seburuk Anda baik. Grupmu dimulai di industri catering dan baru berekspansi ke sektor komersial dalam 5 tahun terakhir. Namun fondasinya di kota es tidak stabil. Manfaat apa yang bisa ditawarkan Mu Qiubai itu kepada Anda? Saya bersedia memberi Anda 2 kali lipat. Atau lebih tepatnya, Anda bisa mengajukan syarat apapun yang Anda miliki. Anda tidak berpikir saya pindah ke grup mau? Demi keuntungan langsung kan? Saya mengagumi Mu Qiubai sebagai pribadi. Setidaknya dia tidak akan menjalin hubungan romantis dengan bawahan. Hanya untuk menendangnya ke samping ketika menghadapi keuntungan pribadi. Menggunakannya sebagai alat tawar-menawar. Hanya berdasarkan karakter saja, Anda jauh di bawahnya. Mengenai hal-hal lain, saya akan dalam waktu 5 tahun memperluas grupmu untuk mencakup seluruh kota es. Oleh karena itu, Ketua Fu, Anda harus mengkhawatirkan diri sendiri. Ketua Fu. Keluar. Keluar. Luo Chenyuan, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Luo Chenyuan, Anda sudah mengundurkan diri. Mengapa Anda masih mengganggu Mingxiu? Karena kamu tidak bisa melepaskan. Mengapa kamu tidak mengambil rantai dan mengikat diri kalian berdua? Dengan begitu dia tidak akan keluar dan menyakiti orang lain. Anda. Luo Chenyuan, Anda sudah menyukai Fu Mingxiu selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin Anda bisa melepaskannya begitu saja? Taktik jual mahal ini benar-benar sangat murahan. Kalau begitu Anda benar-benar terlalu memikirkannya. Fu Mingxiu hanyalah harta di hati Anda. Tapi saya wanita tua ini tidak peduli padanya. Sebaiknya Anda ingat apa yang Anda katakan hari ini. Betapa menjengkelkannya. Siapa kamu? Nona Luo. Siapa saya tidak penting. Yang penting adalah seseorang membayar untuk membunuhmu. Lepaskan saya. Luo Chenyuan. Ini saya. Fu Mingxiu. Siapa yang melakukan ini? Anda terluka. Apa yang kamu lakukan? Ke rumah sakit. Mingxiu, Nona Su ini adalah kantor pribadi Ketua Fu. Anda seharusnya tidak menerobos masuk begitu saja. di mana Fu Mingxiu?
Dia sedang di luar kantor untuk urusan bisnis. Urusan apa? Maaf, Anda tidak berhak tahu. Silakan pergi. Pesuruh. Siapa sebenarnya itu? Hanya Sukin saja. Tidak akan pernah punya nyali untuk menyentuh saya. Lu Chenyuan. Apakah Anda tahu siapa ini? Terima kasih Ketua Fu karena telah membawa saya ke rumah sakit. Saya baik-baik saja sekarang. Anda bisa kembali. Lu Chenyuan, kau tinggal aku lepas kapai tujuan. Jika saya pergi siapa yang akan menjaga Anda? Xiao Yuan. Ketua Fu ada di sini juga. Ketuamu, mengapa Anda datang sendiri? Xiao Yuan, Anda terluka. Mengapa Anda tidak segera memberitahu saya? Ini hanya luka ringan. Macam mana nak susahkah ketuamu hal kecil nih? Terima kasih ketuamu. Saya bisa keluar setelah mendapatkan obat. Urusan perusahaan masih lebih penting. Anda harus kembali dulu. Tidak usah terburu-buru, mari kita tenangkan dirimu dulu. Ketua Fu, apakah ada hal lain? Apakah Anda yakin ingin pergi bersamanya? Ketua Fu, saya bukan lagi sekretaris pribadi Anda. Tindakan Anda sekarang. Bukankah Anda melampaui batas Anda? Ketua Fu, proyek di Nancheng itu, mungkin kita masih bisa mencoba mengamankannya. Ada resepsi minggu depan, aku dengar orang grup Liu pun datang. Tapi apa? Mu Kyubai dan sekretaris Luo pasti juga akan hadir. Baiklah, saya ingin melihat. Orang yang bernamamu ini, seberapa mampunya dia sebenarnya? Ming Xiu, jangan khawatir. Proyek di Nancheng itu pasti akan menjadi milik kita. Sukin, saya punya pertimbangan sendiri mengenai masalah perusahaan, jadi jangan terlalu ikut campur. Mengapa? Kemampuan saya tidak lebih buruk dari Luo Chenyuan. Lihat, itu Luo Chenyuan. Sangat muda, namun dia bisa bermanuver di antara Fu Mingxiu dan Mu Kyubai. Dua tokoh terkemuka, kemampuannya luar biasa. The film Xiao was Yuan. translated and narrated by M Media. Mengapa Anda di sini? Saya dengar kamu ada di sini. Jadi saya datang untuk melihat. Ada terlalu banyak orang dan mata di sini. Mari kita bicara di tempat lain. Jika Anda merasa tidak enak badan, maka istirahatlah lebih awal. Baiklah. Jarang sekali kamu peduli padaku. Meskipun kamu masih tidak mau memanggilku ayah. Saya sudah sangat puas. Saya kembali untuk mengambil alih grup Liu, karena saya tidak ingin milik ibu saya. Upaya seumur hidup menjadi sia-sia, dan sejak ibu saya dibunuh oleh simpanan Anda. Anda sudah berhenti layak menyandang gelar ayah. Lu Chenyuan, tidak bisakah Anda menjalani satu hari tanpa seorang pria? Fu Mingxiu, apa yang kamu katakan? Keluar. Apa hebatnya dia? Kalian semua mungkin tidak tahu. Luo Chenyuan dulunya adalah simpanan Fu Mingxiu di grup Fu. Dia baru saja meninggalkan perusahaan belum lama ini, dan sekarang dia berhubungan dengan Mu Kyubai. Masalah kecil ini tidak memerlukan kerepotan ketuamu. Saya bisa menanganinya sendiri. Lalu Ketua Liu,
Sudah cukup tua untuk menjadi ayahnya. Lihat dia masih mencoba mendekatinya. Kemampuan apa yang dia miliki? Dia mungkin menggunakan semuanya di ranjang. Di siang bolong, beraninya Anda memukul seseorang. Lain kali, sebelum kamu keluar, ingatlah untuk membersihkan mulutmu sebelum berbicara. Jika tidak, itu tidak hanya akan menjadi tamparan yang menyelesaikan masalah. Xiao Yuan. Bagaimanapun juga kalian berdua dulunya adalah rekan kerja. Tidak baik bagimu untuk menggunakan kekerasan seperti ini. Selain itu, semua orang yang bekerja bersama harus menjaga keharmonisan demi kemakmuran. Tidakkah kamu tahu bahwa menyebarkan rumor itu ilegal? Atau, apakah kamu juga ingin ditampar? Bukan itu maksud saya. Apakah kamu baik-baik saja? Tunggu saja. Xiao Yuan, apakah Anda perlu saya tangani mereka? Tidak apa-apa, aku sudah melampiaskan amarahku. Ada apa? Apakah ada sesuatu di wajahku? Lipstik Anda luntur. Xiao Yuan, apa yang baru saja Anda lakukan? Tidak ada. Ayo pergi. Xiao Yuan, Ketuamu benar-benar peduli pada sekretaris Anda. justru karena Ketua Fu tidak melakukannya dengan cukup baik, sehingga Xiao Yuan sekarang menjadi sekretaris saya. Bukankah ini sepupuku yang tak berperasaan? Kenapa kamu tidak bisa mencari nafkah di luar? Dan kembali dengan rasa malu. Pengalamanku beberapa tahun terakhir di luar hanyalah untuk mengambil alih grup Liu dengan lebih baik. Namun di bawah manajemen sementara sepupuku. Grup Liu belum bangkrut juga. Syukurlah. Luo Qinyuan, kamu meninggalkan rumah 5 tahun lalu. Kamu bukan lagi bagian dari keluarga Liu. Benar. Luo Qinyuan hanyalah anjing liar yang dibuang oleh keluarga Liu. Kepala grup Liu yang sebenarnya. Masih ketua muda kita Liu. Apakah kamu dengar itu? Grup Liu sekarang sepenuhnya dikelola olehku. Kamu tidak memenuhi syarat untuk kembali ke grup Liu. Kau juga bilang, itu hanya manajemen sementara. Aku adalah pewaris yang sah. Aku memberimu kekuasaan selama 5 tahun dengan sia-sia. Kau malah mulai menganggap dirimu sebagai tuan. Kamu tidak buruk. Liu Ruhai, saya belum mati. Apel, kamu sudah mengincarnya secepat ini. Paman, selama bertahun-tahun ini Anda telah menggunakan grup Liu untuk mengambil suap dan membangun koneksi. Saya bisa mengabaikannya. Tapi mulai hari ini, saya harap Anda mengetahui tempat Anda yang sebenarnya. Xiao Yuan adalah satu-satunya darah daging Liu Chuanxian dan akan menjadi pewaris masa depan grup Liu. Ini adalah keluarga kaya raya teratas keluarga Liu dari kota Es. Luo Qinyuan adalah nona muda keluarga Liu. Saya tidak salah dengarkan. Bagaimana itu mungkin? Jadi dia adalah ayahmu. Semuanya, hari ini dalam ketergesaan seperti ini. Saya memperkenalkan identitas putri saya. Saya Liu, pasti buat jamuan khas hari lai untuk The jamu film semua. was translated and narrated Baiklah. by M Media. Bukankah sudah kubilang kau harus istirahat di atas? Tidak apa-apa. Selama saya di sini, saya tidak akan membiarkan siapapun menggertakmu. Jika ketika aku masih kecil, kau bisa muncul di hadapanku tepat waktu, aku pasti akan sangat tersentuh. Tapi sekarang, waktu ketika aku membutuhkanmu, sudah berlalu. Bawa kembali tuan tua untuk beristirahat. Ketua Liu proyek itu di Nanjing. Enya, kamu yang menyakitiku. Luo Qinyuan, mengapa Anda harus menghalangi jalan saya? Xiao Yuan. Saya minta maaf. Saya salah paham tentang Anda barusan. Mari kita bicara. Lepaskan. Aku tidak punya apa untuk dibicarakan denganmu. Tidakkah Anda dengar dia bilang dia tidak mau?
Ini antara dia dan saya. Bukan tempat Anda untuk menyala. Urusannya adalah urusan saya. Cukup Fu Mingxiu. Belum cukupkah masalah yang kau timbulkan? Xiao Yuan. Baiklah. Aku sangat lelah hari ini. Kalian berdua boleh melakukan sesuka hati kalian. Saya peringatkan Anda jangan ganggu dia lagi. Saya tahu semua tentang latar belakang Anda. Sebelum Anda berbicara kepada saya lagi, ingatlah untuk menimbang kedudukan Anda. Apakah Anda layak? Baiklah, saya akan tunggu dan lihat. Luo Chengyuan, Anda pasti sangat bangga sekarang bukan? Sukin, aku tidak punya waktu untuk mengurus ulahmu di sini. Berhentilah berpura-pura. Anda tidak hanya sekarang dapat balik jati anak sulung Liu. Tetapi Fu Mingxiu masih tidak bisa melupakan Anda. Sungguh pemenang kehidupan. Lalu bagaimana dengan saya? Mengapa Anda harus merebut bahkan satu-satunya hal yang bisa saya dapatkan? Mengapa? Kau gila. Jika saya ingat dengan benar, Anda takut air bukan? Selama kelas renang tahun kedua kita, saya yang menarik Anda keluar. Jetty, The film was translated kita menjadi and saudara perempuan narrated baik by yang bisa Ed membicarakan Ninja. apa saja. Memikirkannya sekarang, saya benar-benar menyesalinya. Dulu, seharusnya saya membiarkan Anda tenggelam di kolam renang. Oh, tidak, seseorang jatuh ke air. Mingxiu, barusan Xiao Yuan awalnya mencoba mendorong saya keluar, tapi kemudian dia tidak bisa berenang. Apakah Anda baik-baik saja? Bagaimana Anda belajar berenang? Apalagi, jika seseorang tidak mengandalkan diri sendiri, haruskah seseorang mengandalkan belas kasihan orang lain? Kebaikan si kecil itu, cepat atau lambat akan berubah menjadi jurang yang menelan diri sendiri. Anggap ini sebagai pelajaran untukmu. Lain kali kau mencoba trik curang, aku tidak akan mengampunimu. Mingxiu, selamatkan saya. Saya akan meminta Tang Song mengantar Anda kembali. Jika kau ingin membalas dendam untuk kekasih kecilmu, aku siap kapan saja. Biar ku tebak, apa yang kau siapkan tahun ini? Saya minta maaf. Saya sibuk dengan proyek nganceng baru-baru ini. Dan tidak sempat membeli hadiah. Aku mengerti. Kalau begitu mari kita makan dulu. Lihat. Menu. Ketua Fu, saya baru saja akan menelepon Anda. Ada apa? Ketua Fu, Anda duluan. Pergi pesan tas desainer. Dan kirimkan ke Gidung Fule. Mingxiu, kau seharusnya tidak menghabiskan begitu banyak. Ya. Ketua Fu, pihak Elon bersedia berkompromi. Kompensasi akan tetap didasarkan pada harga kita sebelumnya. Apa yang Anda katakan? Itu benar sekali, Ketua Fu. Kapan kita bisa melanjutkan pekerjaan? Ada apa, Mingxiu? Hei, Mingxiu, kau mau kemana? Dia pasti akan mencari wanita jalang itu, Luo Chengyuan lagi. Beraninya Anda datang kepada saya. Apakah Anda terobsesi dengan saya? Ketua Liu, aku tahu. Kau sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Mungkin aku bisa membantumu. Apa yang Anda ketahui?
Jangan gugup. Aku benar-benar ingin membantumu. Mengapa saya harus mempercayai Anda? Karena kita berdua memiliki tujuan yang sama. Karena kau sudah mulai menargetkan proyek Nancheng. Mengapa tidak sekalian saja? Dan dengan mudah, menyingkirkan Luo Qinyuan juga. Apakah Anda mempermainkan saya? Jika saya benar-benar berani menyentuh Luo Qinyuan, apakah Liu Chuanxiang akan melepaskan saya begitu saja? Ketua Liu, kau seharusnya tidak berpikir seperti itu. Saat ini sebagian besar kekuatan nyata keluarga Liu masih ada di tanganmu. Selama kau menyingkirkan Luo Qinyuan, tidak ada yang akan bisa mengancammu. Itu benar. Apa yang Anda katakan bukannya tanpa alasan. Kalau begitu, apa pendapat Anda? Bajingan sialan mana? Berani mengganggu istirahat saya. Halo. Bukankah Anda bersama kekasih kecil Anda Sukin? Apa yang Anda lakukan di sini mencari saya? Hei hei. Berapa banyak yang sudah Anda minum? Apa hubungannya dengan Anda? Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Keluar dari rumah saya. Segera. Dan Anda masih ingin saya pergi. Fu Mingxiu. Sebenarnya Anda menganggap saya sebagai apa? Di hati Anda. Mengapa tidak bisa hanya The saya? film was translated and Luo Qinyuan. narrated by M Media. Mungkin di hati saya, sudah lama hanya ada Anda. Anda cemburu pada Sukin dan saya. Bukankah itu membuktikan bahwa Anda masih memiliki saya di hati Anda? Pria yang tidak menjunjung tinggi kebajikan pria harus ditenggelamkan dalam kandang babi. Kebajikan pria. Benar-benar langka. Mengapa Anda di sini? Apakah saya tidak memenuhi tugas seorang kekasih? Enya. Kode kekasih pasal 1. Loyalitas mutlak kepada majikan. Saya minta maaf Ketua Fu. Perjanjian kita batal. Hai. Xiao Yuan. Anda masih memiliki saya di hati Anda bukan? Xiao Yuan. Ketika saya masih sangat muda, ibu saya meninggal dunia. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana ayah saya memulai kembali sebuah keluarga dengan wanita lain. Begitulah betapa saya membencinya. Jadi saya mungkin sama sekali tidak mengerti bagaimana cara mencintai seseorang. Dan saya tidak pernah merasa bahwa siapapun benar-benar dapat mencapai hati saya. Ruang operasi. Ibu jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan Xiao Yuan. Nora, para orang dewasa sudah pergi semua. Mari kita pulang juga. Tinggal di rumah sakit ini sangat siang. Ini bukan tempat untuk anak-anak. Berada. Ayo pergi. Saya juga tidak punya ibu kandung. Ambil sepotong permen. Ketika mulutmu manis, hatimu tidak akan terasa pahit. Fu Mingxiu. The film was Tahukah translated Anda and narrated mengapa by selama M Media. bertahun-tahun saya tanpa henti mengejar Anda? Sebenarnya saya. Tang Xiao.
Apakah proyek Nancheng mengalami masalah lagi? Tidak. Putri Lilong telah dikulit. Fu Mingxiu. Kemana Anda pergi? Kemana? Saya bisa pergi. Bukankah kita baru saja setuju untuk membagi menjadi 2 kelompok? Saya akan pergi mencari dua-dua. Anda awasi lokasi konstruksi. Serahkan saja masalah ini kepada orang-orang di bawah. Anda. Cukup, pada saat Anda melakukan ini, dua-dua pasti sudah ditemukan. Jangan bicara lagi. Jika terjadi sesuatu di lokasi konstruksi, cukup beritahu saya. Mencoba menyewa pembunuh lagi. Setelah pelajaran terakhir kali, apakah Anda pikir saya belajar Muay Thai dengan sia-sia? Bawa pergi. Mu Qingwei. Fu Mingxiu. Mu. Mengapa Anda? Xiao Yuan. Saya juga hendak menanyakan hal yang sama kepada Anda. Xiao Yuan dalam masalah. Dia seharusnya bersama Liu Ruhai sekarang. Mengapa saya harus memecahi Anda? Saya tahu proyek Nancheng Anda tidak berjalan lancar. Untuk membantunya, saya telah menyelidiki secara rahasia. Tentu saja, Anda tidak harus percaya pada saya. Tetapi saya tidak punya alasan untuk bercanda tentang nyawa Xiao Yuan dengan Anda. Tang Xiong. Ketua Fu, kami punya kabar. Lokasi terbaru berada di gedung yang belum selesai di pinggiran kota. Siapkan uang dan orang. Ikuti saya. Ya. Bos kami menginstruksikan bahwa hanya Fu Mingxiu yang diizinkan naik sendirian. Jika tidak, kami akan membunuh Sander. Kita masih belum tahu berapa banyak orang yang mereka miliki. Kita tidak bisa bertindak gegabah. Hanya dengan diri Anda sendiri, bisakah Anda menjamin keselamatannya? Tentu saja. Anda benar-benar membuat saya menunggu, Ketua Fu. Kalian adalah orang-orang Liu Ruhai bukan? Berapa banyak yang dia berikan kepada Anda? Saya bisa memberi Anda 2 kali lipat. Baiklah, tapi saya tidak melakukannya demi uang. Saya hanya tidak menyukai Anda. Anda selalu berpikir bahwa dengan uang, semuanya bisa diselesaikan. Kalau begitu, mari kita lihat, apakah Anda kali ini bisa membeli nyawa mereka. Mingxiu, selamatkan aku. Aku tidak mau mati. Sukin. Mengapa Anda di sini juga? Aku juga tidak tahu. Aku baru saja minum secangkir kopi dan terbangun di sini. Apa sebenarnya yang Anda inginkan? Saya sudah menyiapkan uangnya. Berapa banyak yang Anda inginkan? Sebutkan saja harga Anda. Sudah saya katakan, uang tidak bisa membeli nyawa mereka. Ketua Fu, pilihannya ada pada Anda. Anda hanya bisa memilih satu. Fu Mingxiu. Xiao Yuan. Jangan takut. Mingxiu, aku tidak mau mati. Tolong selamatkan aku. Jangan kau lupakan, kau masih berutang nyawa padaku. Ketika laboratorium meledak saat itu, aku menyelamatkanmu meskipun berbahaya. Aku memohon padamu, aku benar-benar tidak mau mati. Lepaskan dia. Luo Chengyuan, kau dengar itu kan? Dia selalu memilihku, aku selalu ada di hatinya. Ini adalah cintamu yang dibangun di atas sepotong permen The yang film was bertahan 15 translated tahun. and Sungguh konyol. narrated by M Media. Karena Ketua Fu sudah membuat pilihan. Kalau begitu, sayang sekali untuk wajah yang lembut dan cantik ini. Saya akan mengirim Anda ke neraka sekarang juga. Hentikan. Jangan bergerak. Mingxiu, Apakah Anda baik-baik saja? jangan sentuh saya.
Tidak. Xiao Yuan, Mu Kyubai, apakah saya masih hidup? jangan khawatir. Sekarang sudah baik-baik saja. Fu Mingxiu memang datang beberapa kali. Saya tidak ingin melihatnya. Jangan terlalu menyalahkannya. Mungkin dia berpikir bahwa saya lebih dekat dengan Anda. Jadi lagi senang aku selamatkan kau. Saya mengerti. Tapi dia masih meninggalkan risiko yang lebih besar bagi saya. Pada akhirnya, dia tidak terlalu mencintai saya. Ketuamu Fu Mingxiu datang lagi. Di luar bangsal. Ketua Fu, kami juga bertindak secara imparsial. Tolong jangan mempersulit kami. Xiao Yuan tidak ingin bertemu Anda saat ini. Saya akan menjelaskannya sendiri kepadanya. Mengapa Anda pada saat yang paling genting meninggalkannya? Sejak saat itu, Anda tidak lagi punya hak. Saya tidak meninggalkannya. Saya mempercayai Anda untuk memastikan keselamatannya. Itu adalah pilihan yang saya buat. Apa maksud Anda dengan menjamin keselamatannya? Dalam keadaan seperti itu, saya bahkan tidak bisa menjaminnya. Apapun bisa terjadi. Ketua Fu, Biarkan saya masuk dan menjelaskan kepadanya. saya sudah bilang pada Anda, Xiao Yuan tidak ingin bertemu Anda saat ini. Yang bisa Anda berikan padanya sekarang, hanyalah rasa sakit. Kyubai. Saya ingin berbicara dengannya sendirian. Xiao Yuan, Jangan khawatir. Saya tahu apa yang saya lakukan. Tindak lanjut proyek di Nancheng itu. Saya akan serahkan kepada Li Cheng di antara kita. Tidak akan ada interaksi lebih lanjut. Tidak, mohon dengarkan saya dulu. Semua ini karena saya berutang padanya. Apalagi yang perlu dijelaskan? Anda sudah membuat pilihan Anda. Saya tidak ingin bergantung pada alasan apapun lagi. Untuk menipu diri sendiri. Setelah mengalami ini, saya benar-benar mengerti di hati saya. Anda selalu menjadi satu-satunya di hati saya. Sungguh menggelikan. Fu Mingxiu, hati Anda bisa menampung begitu banyak wanita sekaligus. Kasih sayang murahan seperti itu, saya tidak menginginkannya. Kamu benar-benar satu-satunya di hatiku. Itu semua tentang kamu. Jangan sentuh saya, Fu Mingxiu. Bahkan jika saya memohon kepada Anda, maukah Anda melepaskan saya? Saya masih seorang pasien. Saya butuh istirahat. Kalau begitu aku akan datang menemuimu di lain hari. Mengapa Anda minum begitu banyak lagi? Cepat coba ini. Sup yang baru saja saya buat untuk Anda. Xiao Yuan. Siapa namamu? Nama saya Fu Mingxiu. Luo Chang Yuan. Luo Chang Yuan. Aku tahu kamu ada di dalam. Beri aku 10 menit saja. Hanya 10 menit yang kubutuhkan. Luo Chang Yuan. Ketua Fu, silakan kembali. Mana dia tidak mau keluar? Jika dia tidak datang, aku akan menunggu sampai dia datang. Fu Mingxiu, apa yang ingin Anda lakukan sekarang? Xiao Yuan. Akhirnya aku menunggumu. Ketua Fu, hubungan kita yang sekarang ini tidak cocok untuk sentimentalitas. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakanlah dengan cepat. Bagaimana itu sampai kepada Anda? Ketika kamu datang ke apartemen hari itu,
Kamu datang khusus untuk mencarinya bukan? Jadi kenapa kalau saya melakukannya? Itu tidak berarti sekarang. Maafkan aku Xiao Yuan. Aku tidak tahu perasaanmu padaku. Dimulai begitu awal. Maafkan aku, maafkan aku, maafkan aku. Kenapa kamu bisa begitu bodoh? Memang benar. Demi sepotong permen, aku telah terjerat denganmu selama bertahun-tahun. Itu benar-benar konyol. Bukan itu maksudku. Aku ingin memulai kembali denganmu. Mari kita mulai lagi baik. Fu Mingxiu, jika itu tidak terjadi, sebelum insiden itu, dan kamu mengatakan kata-kata seperti itu kepadaku, aku akan mempertimbangkannya. Tapi sekarang, aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. The film was translated and narrated by M Media. Xiao Yuan. Kali ini giliranku untuk menjeratmu. Mingxiu, pelan-pelan. Kenapa kau begitu panas? Dan kau bawa alkohol? Cepat, Mingxiu, minum ini. Minumlah lalu tidur. Xiao Yuan. Xiao Yuan. Jangan pergi Xiao Yuan. Jangan pergi. Ini Luo Tinyuan lagi. Luo Tinyuan. Jika aku hamil anak Fu Mingxiu, maka posisi Nyonya Fu hanya akan menjadi milikku. Kau dalam kehidupan ini bisa lupakan untuk mendapatkannya. Mingxiu, kau sudah bangun. Apa kau mau makan sesuatu? Kenapa kamu di sini? Mingxiu, tadi malam kau demam dan pingsan di depan pintu apartemen. Aku membantumu kembali. Keluar. Mingxiu, tadi malam. Tadi malam kita tidak terjadi apa-apa. Mingxiu, ini adalah yang pertama bagiku. Bagaimana kau bisa begitu tidak berperasaan? Entah sesuatu terjadi atau tidak. Aku tahu betul. Sukin, jangan berasumsi bahwa hanya karena kamu punya sedikit kepintaran, kamu bisa memperlakukan orang lain seperti orang bodoh. Mingxiu, apa yang kau bicarakan? Bahkan jika tidak terjadi apa-apa di antara kita tadi malam, tapi aku begadang semalaman menjagamu. Dian. Sukin. Semua yang kuutang padamu sudah lunas terbayar. The film was translated and Jangan pernah narrated by menggangguku M lagi. Media. Mengganggu. Fu Mingxiu, apa kau akan sepenuhnya memutuskan hubungan denganku? Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Fu Mingxiu, karena kau ingin menghancurkan perasaan di antara kita. Kalau begitu mari kita selesaikan sepenuhnya. Tahun ledakan lab di tahun kedua. Orang yang menyelamatkanmu sama sekali bukan aku. Apa katamu? Itu adalah Luo Qinyuan. Dia menyelamatkanmu meskipun ada bahaya. Saya hanya memanfaatkan fakta bahwa kalian berdua telah pingsan dan memanggil ambulans. Anda sama seperti orang bodoh yang tertipu oleh saya selama bertahun-tahun. Luo Qinyuan pasti sangat membencimu sekarang kan? Ini adalah balasan. Karena kamu mencari mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Lepaskan saya. Saya salah, saya salah. Keluar. Aku sudah bertanya pada Lilong, orang yang memberinya uang adalah Liu Ruhai. Liu Ruhai.
Ambisinya tidak bisa lagi ditekan. Dia bahkan berani mencoba membunuh Anda. Itu tidak bisa ditekan sejak lama. Aku curiga 2 kali sebelumnya. Juga perbuatannya. Jadi apa yang Anda rencanakan? Saya akan membantu Anda dengan segalanya. Dari hubungan yang gagal. Untuk melanjutkan hidup, tentu saja aku akan fokus pada karirku. Demi keluarga Liu. Dan demi diriku sendiri, aku harus mengambil inisiatif. Baiklah. Saya mendukung Anda. Halo. Nomor yang Anda hubungi saat ini tidak aktif. Ketua Fu. Kasus penculikan telah diselidiki secara menyeluruh. Itu adalah perbuatan Liu Ruhai. Namun, dia sudah menemukan kambing hitam. Sepertinya, kita tidak bisa menyentuhnya secara terbuka. Haruskah kita menyelesaikan ini secara pribadi? Belum. Dia berani menyentuh Xiao Yuan. Aku pasti tidak akan membiarkannya lolos. Tuan Tua, Anda sudah mengawasi sepanjang pagi. Sebelum Nona kembali, dia pasti akan memberitahu kita sebelumnya. Anda tidak mengerti. Dia akhirnya bersedia sekarang untuk kembali dan melihat-lihat. Anda tahu kan? Aku kembali. Senang Anda. Keluar sebentar bersamaku. Meninggalnya Ketua Liu sangat memukulnya. Jika ada perkembangan lebih lanjut, ingatlah untuk menghubungiku kapan saja. Konferensi pers. Liu Ruhai. Pertama, mengenai meninggalnya paman saya menyampaikan duka cita terdalam saya dan penyesalan. Kedua, saya dengan tulus berterima kasih kepada semua orang karena telah menghadiri konferensi pers ini. Meninggalnya ketua merupakan pukulan telak bagi grup Liu kita. Dewan direksi kami telah memutuskan dengan suara bulat bahwa posisi ketua grup Liu akan tetap kosong sampai kandidat baru ditentukan. Apel, pewaris grup Liu, bukankah Luo Qinyuan? Macam mana boleh tukar orang cepat sangat? Anda belum tahu kan? Menurut rumor, ketua lama Liu meninggal karena marah oleh Luo Qinyuan. Selanjutnya, akan diumumkan secara resmi bahwa saya akan secara resmi mengambil alih sebagai ketua grup Liu. Tunggu. Luo Qinyuan, Anda masih berani datang ke sini? Berdasarkan sentimen dan nalar, aku adalah pewaris yang sah. Mengapa aku tidak berani datang? Awalnya, saya tidak ingin mengumbar aib kita. Tetapi karena sudah sampai pada titik ini, tidak ada gunanya bagi saya untuk menyelamatkan muka Anda. Paman saya, benar-benar Anda buat marah sampai mati. Apakah Anda bersikeras menjadikan grup Liu bangkrut? Karena kamu sudah mengambil nama keluarga ibumu, Luo. Maka segala sesuatu yang menyangkut perusahaan Liu tidak ada hubungannya denganmu, penjaga. Usir putri durhaka ini keluar dari keluarga Liu. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Tuan Liu benar. Bahkan jika aku tidak menyandang nama keluarga Liu, grup Liu tetap bukan milikmu untuk diperintah. Para direktur yang terhormat, kalian semua adalah veteran grup Liu. Aku yakin kalian semua tahu bahwa putaran pendanaan pertama grup Liu The film was berasal dari ibuku, translated and Lu Wenying. narrated by Selain M itu, Media. dia juga merupakan pemegang saham terbesar grup Liu selain ayahku. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana kalian melihatnya, grup Liu bukan milik kalian untuk dikendalikan. Baiklah. Kalau begitu aku akan lihat saja seberapa jauh kamu bisa membawa perusahaan Liu. Memang benar, Nona Luo, bukan berarti kami tidak mempercayaimu, tetapi perusahaan Liu sekarang benar-benar tidak bisa menahan pukulan lain. Bagaimana kalau begini? Mari kita tanda tangani perjanjian taruhan. Jika dalam waktu 3 bulan, kamu bisa mendapatkan untuk perusahaan Liu investasi sebesar 300 juta, kami semua akan dengan sepenuh hati dan sukarela menyerahkan perusahaan Liu kepadamu. Luo Qinyuan, Perjanjian taruhan. apakah kamu berani? 3 bulan. Untuk mendapatkan 300 juta,
Aku akan tanda tangan. Kita lihat saja nanti. Itu hanya 300 juta. Aku akan membantumu. Xiao Yuan, saya juga bisa membantu. Kalian tidak perlu repot-repot. Pertama, semua orang tahu bahwa hubungan kita tidak dangkal. Bahkan jika investasi itu diamankan oleh kalian, itu tidak akan terlalu meyakinkan. Selain itu, kali ini aku ingin mengandalkan diriku sendiri. Tetapi hanya mengandalkan Anda. Bagaimana mungkin Anda bisa dalam waktu yang begitu singkat mendapatkan investasi sebesar itu? Aku percaya pada kemampuannya. Bagaimanapun, terima kasih atas kehadiran kalian hari ini. Lei Cheng, beritahu semua personel keuangan perusahaan untuk menghadiri rapat besok. Ya, Aku ada urusan lain yang harus diurus, jadi aku tidak akan menahan kalian berdua. Dalam pembukuan perusahaan, mengapa ada defisit 1 miliar? Bagaimana pembukuan ini sebenarnya diperiksa macam mana? Nona Luo, laporan keuangan perusahaan ada di sini. Tepat sekali untuk perusahaan besar, kekurangan rantai modal beberapa miliar. Bukankah itu cukup normal? Baiklah. Kalian berdua boleh pergi dulu. Lei Cheng, tutup pintunya. ya. The film was translated and narrated by M Media. Tampaknya banyak orang di perusahaan sudah memihak. Setelah menendang Liu Ruhai keluar dari perusahaan, pembersihan besar-besaran akan diperlukan. Ya, kamu benar. Namun, defisit hampir 1 miliar ini menunjukkan bahwa Liu Ruhai sudah melancarkan rencana besar. Kamu belum makan kan? Coba apel ini. Bagaimana rasanya? Apakah manis? Dari mana asalnya? Itu Lilong. Dia tahu Liu Ruhai menggunakan putrinya untuk menipumu dan menyebabkan kamu diculik. Jadi, dia datang khusus dari kampung halamannya, membawa beberapa apel untuk meminta maaf. Pernahkah kamu memikirkannya, mengubah kebun apel ini menjadi proyek baru? Aku tahu kamu akan berpikir begitu. Itu sebabnya saya melakukan survei kebun apel terlebih dahulu. Bagaimana hasilnya? Saya ingin tahu apakah saya masih bisa membantu. Saya tahu, Anda masih belum bisa memaafkan saya. Tapi saya akan menunggu. Apakah proyek ini layak? Terima kasih. Namun aku masih perlu mempertimbangkannya. Kesulitan lain apa yang Anda miliki? Katakan saja pada saya. Fu Mingxiu, bagaimanapun juga ini adalah perjuangan internal keluarga Liu. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kamu seharusnya tidak ikut campur. Fu, Ketua Fu, jangan dimasukkan ke hati. Ketua kami Luo juga punya alasannya. Itu sebabnya. Saya tidak akan membiarkannya menanggungnya sendirian. Xiao Yuan. Xiao Yuan. Mengapa kamu begitu sulit dipahami? Melihat raut wajah Anda. Apakah Anda begadang lagi? Mengapa kamu di sini? Ada 1 miliar di kartu ini, cukup bagi Anda untuk sementara menutupi kesenjangan pendanaan perusahaan dan memulai proyek baru. 1 miliar. Ini bukan jumlah yang kecil. Kamu tidak mengambilnya dari perusahaanmu kan? Tidak apa-apa. Bahkan tanpa uang ini grup Fu
akan tetap beroperasi seperti biasa. Anggap saja sebagai investasi dalam proyek baru. Aku tidak sedang bercanda denganmu. Situasi keluarga Liu saat ini. Di kota S, semua perusahaan besar dan kecil menghindarinya. Namun kamu malah terburu-buru untuk bekerja sama denganku. Jika Direktur Zheng mengetahuinya, dia pasti akan mempermasalahkannya lagi. Tapi saya percaya pada kemampuan Anda. Aku bahkan tidak percaya pada diriku sendiri. Kamu memasang taruhan sebesar itu padaku. Apa kamu tidak takut kehilangan segalanya? Anda. Aku lebih percaya kau dari kau percaya diri. Anda harus segera menguatkan diri. Jika tidak, Anda tidak akan seperti Luo Chen Yuan yang saya kenal. Ketua Luo. Ini adalah dokumen yang membutuhkan perhatianmu. Kamu keluar dulu. Ya, Kecantikan benar-benar menyesatkanku. Nora, kami sudah sampai. Ketua Fu kena siasat sebab gelapkan 1 miliar dana awal. Nora, Fu Mingxiu Film sedang was dalam masalah. translated and narrated by M Media. Umbrella. Apakah Anda mencari saya? Mengapa kamu melakukan hal berisiko seperti itu? Bukankah kamu dibawa pergi untuk penyelidikan? Ini tidak seburuk yang Anda kira. Namun saya memang diusir oleh orang tua itu. Untuk waktu yang singkat, saya tidak akan bisa mengambil alih perusahaan. Jadi sekarang, hanya Anda yang bisa menampung saya. Fu Mingxiu, kamu punya begitu banyak properti di kota S. Mengapa kamu bersikeras tinggal bersamaku? Saya tidak bisa tinggal di sana. Saya tidak punya uang sepeser pun sekarang. Anda tidak akan ingin saya berada di rumah mewah untuk mengurus diri sendiri, bukan? Aku, Ya Nona. Ketua Fu juga melakukan ini untukmu. Itulah sebabnya dia berada dalam situasi ini hari ini. Jika kamu tidak membantunya, bukankah itu terlalu tidak setia? Tepat sekali. hai Li Cheng. Kamu bersikeras tinggal bersamaku. Baiklah, itu tergantung pada kinerjamu. Fu Mingxiu, setiap kali kamu sengaja mendekat, apa sebenarnya tujuanmu? Mengapa kamu tidak mau melepaskan? Saling melepaskan dengan baik. Xiao Yuan. Kali ini saya tidak akan pernah melepaskannya lagi. Datanglah makan saat Anda bangun. Ada apa? Tidak perlu. Bukankah kamu paling membenci bau asap masakan? Aku ingat sebelumnya, setiap kali aku kembali ke apartemen untuk memasak untukmu, aku harus mandi sebelum aku bisa mendekatimu. Itu dulu. Sekarang, saya hanya ingin Anda melihat perubahan saya. Ngomong-ngomong, e-commerce siaran langsung trafik tinggi sekarang. Mungkin kita juga bisa mencobanya. Jadi bagaimana pendapat Anda?
Aku pikir kita bisa mengubah kebun apel Lilong menjadi rantai industri. Dari apel, menjadi selai apel, dan kemudian menjadi sari apel. Semuanya bisa dijual melalui siaran langsung. Baiklah, kalau begitu saya akan meminta Tang Xiong menghubungi Lilong. Benarkah? Benarkah? Kalau begitu aku akan mencari Li Cheng untuk mencari beberapa perusahaan media. Hei, tunggu sebentar. Anda bahkan belum minum 2 teguk bubur. Ini, Aku buru-buru ganti baju. hanya 1 tegukan. Hanya 1 tegukan. Anda bekerja sangat keras, Anda harus minum seteguk. Baiklah, selesai. Hei, The film was Pelan-pelan. translated and narrated by M Media. Dengan skala kebun buahmu, ditambah operasi perusahaan kami, pendapatan harian puluhan juta. Bukanlah masalah. Pendapatan harian puluhan juta. Meskipun e-commerce siaran langsung baru menjadi populer dalam beberapa tahun terakhir. Mengingat situasi saat ini, cukup normal bagi influencer besar untuk memiliki pendapatan harian puluhan juta. Terlebih lagi, perusahaan kami adalah perusahaan produk terkemuka. Jadi ketika dioperasikan, itu akan menjadi lebih aman. Kalau begitu aku berharap dapat bekerja sama dengan syarikat Anda. Kami memiliki kolaborasi yang sempurna. Bagus. Apel. Dasar sampah. Mengapa menunggu kontrak ditandatangani sebelum memberitahuku? Luo Zingyuan. Dalam hidup ini, kamu tidak akan pernah bangkit kembali. Tampaknya penjualan siaran langsung benar-benar menjanjikan. Baru 3 hari. Dan pendapatannya sudah melebihi 20 juta. Nora, ada yang salah. Apa yang terjadi? Pelanggan melaporkan bahwa apel dari kebun buah tidak sesuai standar dan beberapa mengalami diar setelah memakannya. Saluran siaran langsung sudah 2 akun diblokir. Bagaimana itu mungkin? Apel dari kebun kami, semuanya sudah diuji. Sama sekali tidak ada masalah. Sepertinya, seseorang pasti bermain curang di belakang kita. benar. Itu adalah perbuatan kotor Liu Ruhai. Apakah kamu sudah menemukan bukti? Tang Xiong masih menyelidiki lebih lanjut. Tapi pihak lain sangat berhati-hati. Mereka berani bermain curang di belakang kita. Sepertinya, mereka memaksaku untuk bertindak. Nora, itu telepon dari pelayan Li. Dia bilang, dia punya sesuatu yang penting untuk didiskusikan denganmu. Paman Li. Silakan minum air. Baik, terima kasih. Paman Li. Mengapa Anda datang? Nora, kunjunganku kali ini berkaitan dengan kematian Tuan. Apa? Kalian berdua silakan pergi dulu. Halo, Tuan Liu. Kami punya informasi intelijen baru di sini. Paman Li, Anda bisa bicara dengan bebas sekarang. Aku selalu merasa bahwa kematian Tuan sangat mencurigakan. Setelah aku kembali hari itu, aku tiba-tiba teringat bahwa di kamar tidur Tuan ada kamera lubang jarum. Rekaman di dalamnya pasti akan menunjukkan apa yang terjadi pada malam Tuan meninggal dunia. Paman Li, informasi yang Anda bawa ini sangat penting. Nora, malam ini, apa yang aku katakan padamu tidak boleh diketahui oleh orang kedua. Agar kita tidak membuat musuh waspada. Lama tidak bertemu. Paman Li. Apa maumu? Aku dengar. Kamu pergi menemui Luo Tinyuan, dan kamu bilang kematian Liu Chuanxiong mencurigakan. Kamu punya bukti. Aku benci. Kebaikan Tuan kepadaku sangat besar. Aku tidak akan memberitahumu sepatah kata pun. Tidak masalah jika kamu tidak bicara, tapi keluargamu, terutama cucu kecilmu, mungkin akan mengalami kemalangan. Apapun itu hadapi aku, jangan sentuh keluargaku. Jika kamu masih tidak bicara, aku akan mengambil jari cucu kecilmu. Potong dia satu persatu. Sampai Anda mengatakannya. Halo. Saya bilang. Tuan.
Orang tua ini berani menipu saya. Jadi kau di sini. Kau benar-benar sulit ditemukan. Lepaskan. Kau punya sedikit kemampuan. Benar-benar kamu Liu Ruhai? Ayahku adalah paman kandungmu. Kamu benar-benar tidak punya hati nurani. Jadi kenapa? Semua yang menghalangi saya harus saya singkirkan. Karena kau sangat merindukannya. Saya akan mengirimmu untuk bersatu kembali dengannya. Luo Tinyuan. Kau akhirnya jatuh ke tangan saya. Xiao Yuan. Halo, nomor yang Anda coba hubungi saat ini sedang tidak aktif. The film was translated and narrated by M Media. Ketua Fu, saya juga tidak bisa menghubungi Nona, tapi ponselnya seharusnya memiliki pelacak lokasi. Saya akan mengirimkannya kepada Anda. Baiklah. Mengapa kau harus kembali untuk merebut sepotong daging ini dari saya? Xiao Yuan. Biarkan dia pergi. Apa syarat Anda? Anda bisa menyatakannya. Tuan Muda Fu sangat peduli padanya. Kalau begitu kau sekarang, berlututlah, dan bersujud kepada saya 3 kali. Tidak. Aku baru nak pikir maafkan dia kah? Fu Mingxiu jangan. Cepat berlutut. Mingxiu. Mingxiu, Mingxiu. Bagaimana keadaanmu? Syukurlah Anda baik-baik saja. Kami semua baik-baik saja sekarang. Mingxiu. Terima kasih. Di saat seperti ini, Anda masih bersikap sopan palsu kepada saya. Hati-hati. Mingxiu. Mingxiu. Fu Mingxiu. Bagaimana keadaanmu? Mingxiu, bagaimana keadaanmu? Jangan takut. Mingxiu. Mingxiu. Ruang operasi. Jangan khawatir. Ketua Fu diberkati dengan keberuntungan besar dan umur panjang. Dia pasti akan baik-baik saja. Nona Luo. Nona Luo. Bagaimana keadaan Ketua Fu? Baru saja dikirim masuk. Dia masih dalam operasi. Itu kau yang menyebabkan cedera Mingxiu. Aku, Hei, beraninya kau berbicara seperti itu. Apa maksudmu nonaku yang menyebabkannya? Kurang ajar. Pria ini adalah kepala grup Fu kami. Dan juga ayah Ketua Fu. saya minta maaf. Paman. Mingxiu. Dia memang terluka karena aku. Saya sudah lama mendengar bahwa dia bodor. Dia mengambil 1 miliar untuk menutupi defisitmu. Sekarang dia bahkan tidak peduli dengan hidupnya. Jika Mingxiu kali ini bisa lolos dari bahaya, maka dia benar-benar beruntung. Mulai sekarang kalian berdua tidak boleh memiliki kontak lagi. Paman, aku, Hei! Saya tidak ingin Mingxiu melihatmu lagi setelah kau bangun. Jika kau tahu diri, segera pergi. Kau. lupakan saja. Mari kita pergi dulu.
Nora. Demi seorang wanita, sampai membuat dirimu dalam keadaan seperti ini, benar-benar memalukan bagi keluarga Fu saya. Tua. Sebenarnya Ketua Fu dan Nona Luo, sepanjang perjalanan ini, itu benar-benar sulit. Saya telah menyaksikan semuanya. Apel, kau sedang menceramahi saya sekarang. Saya tidak berani. Xiao Yuan. Cepat. Dengarkan apa yang dia katakan. Xiao Yuan. Ketua Fu. Dia sepertinya memanggil nama Nona Luo. Ambisi yang sangat kecil. Paman, tolong izinkan aku masuk dan melihatnya sebentar. Aku akan pergi setelah aku memastikan dia baik-baik saja. Ming Xiu sekarang sudah melewati masa kritis. Saya tidak ingin kalian berdua memiliki keterikatan lebih lanjut. Tang Shon, antar dia keluar, Tua. Tolong biarkan Nona Luo masuk. Mungkin itu bisa membantu pemulihan Ketua Fu. Tutup mulutmu. Bukan tempatmu untuk membuat keputusan bagi saya. Aku. Tolong jangan mempersulitnya. Kalau begitu aku akan pergi. The film was translated and narrated by M Media. Xiao Yuan. Apakah Anda luang? Mengapa kamu membawaku ke sini? Saya berencana untuk menerima perjodohan yang diatur oleh keluarga saya. Apa? Apel, apakah Anda enggan? Hanya saja. Rasanya agak mendadak. Sejak saya melihat berita tentang Fu Mingxiu mengambil pisau demi Anda, saya tahu. Saya benar-benar tidak punya peluang. Tapi aku rasa tak tengok sendiri. Anda dalam gaun pengantin adalah penyesalan tersendiri. Jadi, maukah Anda mencoba salah satunya untuk saya? Saya sungguh tidak punya niat lain. Saya hanya ingin mengambil foto Anda dalam gaun pengantin. Dengan cara ini, saya akhirnya bisa melepaskan sepenuhnya. Baiklah. Xiao Yuan. Ketua Fu. Anda akhirnya bangun. Di mana Lu Chen Yuan? Apakah dia terluka? Ketua Fu, tolong jangan. Jam berapa ini? Masih memikirkan wanita itu. Dia hanyalah masalah. Selama saya di sini, saya sama sekali tidak akan mengizinkan dia masuk ke pintu keluarga Fu saya. Xiao Yuan adalah orang yang saya pilih untuk seumur hidup ini, karena Anda tidak bisa menerimanya. Maka Anda harus mendidik kembali seorang pewaris. Kau mau demi dia. Bahkan meninggalkan keluarga Fu. Selama 20 tahun lebih ini, saya selalu menjadi alat Anda untuk keluarga Fu. Tapi bahkan ketika Anda meremehkan saya, kemampuan saya sudah berkembang di luar negeri. Saya tahu Anda sangat peduli tentang defisit 1 miliar perusahaan, tapi saya sudah menggunakan dana dari perusahaan luar negeri saya untuk menutupinya. Saya membantu istri saya sendiri. Saya tidak menggunakan 1 sen pun dari keluarga Fu. Mulai sekarang sekuat apapun keberatan Anda tidak diizinkan mempersulitnya. Lu Chen Yuan. Dasar bajingan tak berperasaan. Saya berada di rumah sakit hidup saya di ujung tanduk, dan Anda sudah mengenakan gaun pengantin.
Jangan salah paham, saya sudah punya tunangan. Selain itu saya meminta Xiao Yuan untuk keluar. Hanya karena saya ingin menyimpan kenang-kenangan. Dan lihat, saya bahkan belum berganti pakaian formal saya. Apa yang harus diperingati? Orang saya bukan untuk Anda idam-idamkan. Kapan aku menjadi orangmu? Cepat atau lambat Anda akan menjadi orang saya. Saya sudah mempersiapkan diri untuk pertarungan jangka panjang. Kau bisa lupakan menyingkirkanku di kehidupan ini. Xiao Yuan. Menikahlah denganku. Aku tidak ingin pria lain untuk mendambakanmu lagi. Ketua Fu. Bukankah Anda baru saja mengatakan, Anda siap untuk pertempuran jangka panjang? Apakah Anda sudah kehilangan kesabaran? Grup Liu, ini baru dimulai sekarang. Hidupku masih memiliki kemungkinan tak terbatas di masa depan. Saya tidak ingin terikat oleh cincin Anda. Tidak apa-apa. Aku punya semua waktu di hidup ini untuk kuhabiskan bersamamu.